Associate Profesor Suparto Wijoyo, bersama juga narasumber nantinya ada Bapak Ignatius Jonan SECAMA, juga Profesor Badri Munir Sukoco ya. Saya sapa dulu dong yang sudah bergabung via Zoom, Ca Parto atau Prof Jojo biasanya. Kalau di program Erlangga Forum menyapanya Prof Jojo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika dan seluruh jaringan radio di Jawa Timur. Nah, ini Mbak Tika, kita langsung kehadiran tokoh penting kita. Lihat wajahnya saja, Indonesia damai dan sejuk. Dialah Bapak Ignatius Jonan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Semangat sepertinya, ini memang benar-benar fresh gitu ya. Fresh. Tampilannya ya? Pak Ignatius Jonan luar biasa. Wow. Tapi ketik memori saya adalah beliau tetap menteri saya. Nah, itu dia. Begitu saya tadi baca namanya, oh iya saya langsung ingat menteri. Ingat itu dulu ya. Ini mulai dari beliau itu menteri ESDM 2016-2019, juga menteri perhubungan 2014-2016. Belum lagi Mbak kalau jabatan-jabatan di jajaran BUMN, korporasi, direktur gak oleh ngiri, penyiar gak boleh ngiri ya. Pak Jonan, acara kita hari ini adalah acara dalam rangka Erlangga Education Expo dan disiarkan oleh seluruh jaringan radio di Jawa Timur, khususnya di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang hostnya adalah Suara Sidoarjo. Kemudian juga dipantau oleh saudara-saudara kita di Malaysia. Di beberapa kampus di Malaysia ada UNIZA, University Sultan Zainal Abidin, ada University Utara Malaysia, ada University Malaysia Kuala Terengganu. Banyak yang ingin bergabung karena tema yang penting, tapi lebih dari itu karena menghadirkan Pak Jonan, alumni Universitas Airlangga. Tepuk tangan. Keren. Disapa dulu beberapa radio, disapa dulu karena ini yang menyiarkan kita. Iya, benar sekali Prof Jojo. Karena sore hari ini ternyata ini programnya Erlangga Education Expo begitu ya, Prof Jojo ya. Nah, bersama juga selain disiarkan dari Suara Sidoarjo, juga disiarkan bersama di Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Jombang, Ramapati Kabupaten Pasuruan, Mahardika ya, terputus Mbak Tika suaranya radio. Ya. Cek suaranya Suara Sidoarjo terputus. Ya. Ya. Oke, tapi Pak Jonan bisa dengar Pak Jonan? Bisa. Oh ya. Oke, luar biasa di acara sore atau siang atau kalau di teman-teman Malaysia ini sudah petang gitu ya. Senang sekali kita bisa ketemu dan nanti akan diskusi banyak. Beliau akan menyampaikan materi yang sangat aktual. Hari-hari ini ada urusan-urusan climate change, Paris Agreement berkenaan dengan energi berkelanjutan. Tapi sebelum beliau menyampaikan, tentu kolega beliau adalah Profesor Badri Munir Sukoco yang sekarang menjabat Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Kami persilahkan untuk menyambut beliau terlebih dahulu. Silahkan Prof. Badri Munir. Terima kasih Prof. Jojo. Yang terhormat Bapak Ignatius Jonan, Transformer Indonesia, dan semua peserta acara Erlangga Education Expo 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam acara Erlangga Education Expo dengan topik
orkestrasi perguruan tinggi dalam mewujudkan energi yang lanjutan. Kita sangat beruntung, pada sore ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Ignatius Jonan, yang dalam 3 tahun sejak 2016 dipercaya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Sebelumnya menjadi Menteri Perhubungan, dan yang paling fenomenal adalah mengubah wajah perkeretaapian Indonesia sebagaimana yang sekarang. Perlu kami informasikan Pak Yonan bahwa Sekolah Pascasarjana saat ini merevisi visinya dengan menjadi institusi yang berkelas dunia untuk mengembangkan pemimpin transformatif. Ketika ngomong pemimpin transformatif, yang ada di benak kami adalah sosok Bapak Jonan. Nah, itu gambarnya yang luar biasa terkait dengan keberhasilan transformasi di PT KAI. Dan tentu Pak Jonan memiliki pandangan yang sangat luas dengan helikopter views terkait sustainable environment dan sustainable energy sebagai tren industri di masa depan, sekaligus upaya bersama-sama dengan seluruh negara di dunia ini untuk bagaimana membuat dunia ini sustain. Tidak hanya dari perspektif makro, peluang-peluang apa yang bisa disumbangsikan oleh perguruan tinggi beserta semua sumber daya yang dimiliki juga nanti akan disampaikan oleh beliau. Pak Jonan, sebagaimana yang kami sampaikan via email kemarin, UNER saat ini memiliki tidak memiliki departemen energi, tapi kami memiliki program studi teknik lingkungan di Fakultas Sains dan Teknologi. Dari total publikasi yang kami miliki yang terindeks di Scopus, kurang lebih sekitar 7.985, 175 paper itu terkait dengan green energy dan 245 paper terkait dengan sustainable environment. Tidak hanya terkait energi, green energy dan sustainable environment juga butuh peran social marketers dan ahli sosial, sosiologi, agar masyarakat nanti bersedia mengadopsi dan menggunakan teknologi yang menggunakan energi yang ramah lingkungan, dan ini bisa dijadikan sebagai pull factors, market pull factors. Sedangkan yang push tentunya Pak Jonan sebagai mantan regulator pasti paham apa yang bisa di-push agar masyarakat maupun industri yang melakukan aplikasi dari green energy maupun green environment bisa mengadopsinya. Harapan kami, paparan dari Bapak nanti bisa memberikan gambaran bagaimana Universitas Airlangga beserta perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia mampu mengorkestrasi sumber dayanya karena guna menyukseskan Sustainable Environment Initiative. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Juju, dan terima kasih atas kehadiran Pak Jonan. Salam dari Pak Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Badri Munir Sukoco, dan tampaknya Pak Jonan, saya semakin paham sekarang betapa dekatnya hubungan panjenengan dengan Prof. Badri. Akhirnya moto dan visi dari Sekolah Pasca itu adalah kepemimpinan transformatif ternyata. Jadi itu saya yakin mendapat inspirasi dari panjenengan, dan kami beritahukan Pak Jonan yang hadir di acara ini adalah banyak para sivitas akademika UNER, para guru besar, mulai juga dari Sumatera sampai Papua, ini juga hadir sampai dari Papua, dan para pengusaha Jatim yang tergabung di Kadin Jawa Timur, itu juga hadir menyimak dan apa nanti yang bisa dikolaborasikan dengan ide-ide panjenengan ini. Dan sekarang saya yakin kita semua sedang menunggu apa yang akan disampaikan oleh Pak Jonan, dan kami persilahkan Pak Jonan untuk menyampaikan pemikirannya orkestrasi perguruan tinggi mewujudkan energi berkelanjutan. Monggo Pak Jonan. Terima kasih Profesor Suparto, yang saya hormati Profesor Badri Sukoco. Ini saya senang sekali akhirnya beliau dipercaya sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Kenapa? Yang pertama, waktu saya lulus dari Universitas Airlangga, saya yakin Profesor Badri itu masih anak-anak. Ya. Jadi ini rekomendasi yang sangat baik, dan
memang pemimpinan akademis itu harus regenerasi dan mengikuti zaman. Tapi saya lihat di slide di tampilan saya Mas Win itu angkatan saya nggak tahu udah guru besar apa belum. Tapi biasanya kalau Mas yang Win ini ya APS buat katanya biasanya telat guru besarnya. Ini kok ya, kok Eko ya suaranya ya, organizer suaranya ya. Clear ini, clear di kami. Juga saya ini Pak Win, Assalamualaikum Pak Win. Ini para guru besar juga para peserta ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik ya? Baik. Ya, di studio jelas, baik ini di studio jelas ini. Baik ya, oke. Ini saya nggak pakai background ya, pakai background saya ini real gitu ya. Saya sengaja karena yang undang Profesor Badri. Makanya saya ambil setting itu di ruang baca pribadi saya. Jadi banyak bukunya. Jadi Profesor Badri juga yakin bahwa walaupun kurang sekolah yang baca salah sedikit-sedikit gitu ya. Jadi mungkin kalau ya kalau mungkin 2000 itu ada lah Pak. Ada Prof. Jadi baca terus apa segala macam. Biasanya saya kalau ada webinar saya milih di di ruang terima tamu segala macam, tapi nggak ada bukunya. Saya pikir ini wah nggak enak nanti dengan Prof. Badri ya. Ini juga nggak pernah, sudah sekolahnya kurang ya, nggak pernah baca dan sebagainya. Ya udahlah, saya di ruang baca saya aja, jadi kelihatan oh belakangnya ada bukunya gitu. Ya, dan banyak buku ini banyak buku ini juga mungkin saya miliki lebih tua dari usia Profesor Badri itu bersekolah di universitas gitu. Baik, kalau boleh, ini di tempat saya suaranya itu eko, Pak, Prof. Suparto ya. Ini suaranya eko. Jadi saya nggak tahu rekan-rekan yang lain dengarnya bagus apa enggak. Tolong kasih begini dong kalau dengarnya bagus. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, kali ini saya ingin sharing itu tentang perubahan di dunia itu apa. Nah, karena waktu saya itu dikasihnya sangat pendek, mungkin hanya 1 jam saja, ya, itu maka yang akan saya sharing itu adalah simptom, ya, simptom atau sikap daripada dunia itu terhadap renewable energy itu apa, sikap dunia terhadap sustainable energy itu apa. Nah, saya sangat berharap dengan sharing saya ini itu mendorong perguruan tinggi dan juga sivitas akademika itu ada konsep besar. Tadi yang disebut Profesor Badri itu betul sekali, bahwa ini diperlukan kampanye sosial kepada setiap anak bangsa untuk menyadari bahwa energi berkelanjutan atau sustainable energy, renewable energy itu akan amat penting untuk kelanjutan peradaban kita sebagai, bukan hanya sebagai bangsa, tapi sebagai manusia. Ya, peradaban kita itu sebagai umat manusia
yang tinggal di satu planet. Ini satu planet diisi oleh lebih dari 7,5 miliar manusia. But we live one planet, one home, yang disebut Earth atau yang disebut bumi. Nah, ini menurut saya concern ini sangat penting. Jadi ego sektoral, apalagi ego geographical atau ego ethnicity atau ego yang lain harus ini bisa di tear down atau dihapus atau dikurangi maksimal mungkin. Nah, yang bisa dorong siapa? Satunya adalah lembaga pendidikan tinggi. Itu yang di dalam concern saya. Coba kembali ke slide awal dulu, Pak. Ya, itu yang saya sharing. Dan mudah-mudahan dengan sharing ini nanti ada kita bukan hanya paper ya. Prof Badri tidak tahu tentang style saya gitu ya. Jadi if you make just a piece of academic paper itu you only do half it. Itu setengah ya, setengah. Kayak orang nulis surat cinta tapi nggak berani melamar. Nah, terus hasilnya apa? Gitu. Nulis surat cinta nggak berani ketemu, ya. Ngajak pacaran nggak berani, tapi nulis surat cinta bagus. Nah, buat gunanya apa? Gitu. Kalau saya dulu, saya nggak pernah nulis surat cinta. Kalau saya suka, saya datengin. Perkara ditolak, saya belakang. Nah, ya, gitu. Jadi ini yang tadi Profesor Badri juga katakan, ini sekolah pasca sarjana ini membentuk pikiran-pikiran orang supaya bisa mentransformasi kehidupan ini dalam bidang masing-masing. Nah, ini menurut saya tagline yang amat sangat penting dan sekali lagi saya sangat apresiasi kepada Bapak Rektor. Ini Prof. Suprapto mau tahu ya, jadi Bapak Rektor itu sekolahnya 3 tahun di bawah saya. Ya. Waduh, kalau Prof. Badri Sukoto mungkin bukan 3 tahun, mungkin 10-15 tahun di bawah saya sebagainya. Ya. Kalau saya kelihatan muda itu mungkin lensa atau desktop Anda yang keliru, saya kira. Ya, mungkin itu yang keliru. Baik. Karena auranya ini yang luar biasa. Ya. Nah, kalau itu begini, Pak. Orang itu kalau bisa menjalankan kereta api itu mestinya menjalankan yang lain itu juga bisa, karena itu sulit pengamatan. Ya. Oke, coba slide pertama. Ini saya mengutip apa yang disebut oleh Gubernur Bank Sentral Amerika 3-4 bulan yang lalu. Beliau akhirnya mengatakan, we are not going back to the economy. WHO atau WHO belakangan juga mengatakan bahwa pandemi ini memiliki potensi besar untuk menjadi endemi. Nah, bedanya pandemi dengan endemi itu apa? Pandemi itu adalah outbreak, ya, outbreak dalam skala yang sangat luas, yang sekarang ini global pandemi. Tapi kalau dia menjadi endemi, menjadi way of life, bagian dari hidup. Kayak virus flu. Virus flu itu ada sepanjang manusia ini. Ya, makanya di dunia barat seringkali orang kalau mau pergi jauh, injeksi, suntik yang namanya vaksin flu. Kita nggak pernah. Kita ini sampai sakit flu, pilek sampai hidungnya itu keluar ingusnya juga nggak mau suntik vaksin flu. Biasa. Ya, karena mungkin sebagian juga kita kecil mandi di sungai juga nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi ini menjadi konsep besar bahwa Jerome Powell mengatakan we are not going back to the same economy. Maksudnya ini apa? Di dalam pengertian saya, kita nggak kembali ke ekonomi yang sama ini adalah karena pandemi ini bisa ya berubah menjadi endemi. Walaupun sudah divaksinasi Indonesia misalnya 2/3, dunia 2/3 dunia divaksinasi itu butuh 5 miliar minimal.
5 miliar orang divaksinasi seluruh dunia. Ya, kalau ini perlu waktu 1 tahun, saya ragu. Ya, saya nggak tahu. Ya, tapi saya ragu itu bisa setahun. Bisa 2 tahun nggak? 2 tahun, ya ini akan jadi semua yang sudah divaksin flu sekarang, mungkin vaksin COVID sekarang, mungkin tahun depan akan vaksin lagi dan ini satu tantangan. Nah, akibatnya apa? Ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama yang berubah itu adalah konsep terhadap lingkungan hidup. Kita selalu percaya bahwa gangguan pandemi itu diakibatkan oleh ketidakseimbangan alam. Dan ketidakseimbangan alam itu sebagian besar diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan ekosistem, ya, pemanasan global, ya, peningkatan polusi yang luar biasa. Ini yang akan mempengaruhi atau sendi kehidupan manusia secara global itu. Makanya Powell bilang we are not going to the same. Coba slide kedua. Nah, ini saya sebagai mantan regulator di regulator di transportasi dan juga di kegiatan saya sebelumnya. Kalau kita lihat ya, ini sangat mungkin orang tidak pernah komparasi. Ini komparasi yang luar biasa. Nah, di tahun 2008 itu dari 10 perusahaan di dunia, ada 5 perusahaan sumber daya alam. Apa? 1 petrochemical, 2, 3 Gazprom itu Rusia ya. Jadi Gazprom itu kayak PGN nanti. Tapi ukurannya bukan sebesar PGN. Gazprom ini mungkin ukurannya hampir 100 kali PGN ini. Ya, Gazprom itu menjual gas dari sumur-sumur gas Rusia disalurkan melalui pipa-pipa raksasa itu untuk membangkitkan daya listrik maupun daya panas kalau di musim dingin kepada hampir semua negara Barat dan juga Eropa Timur. Ya. Yang keempat apa? Namanya Royal Dutch. Kita tahu ini perusahaan migas terbesar di Eropa saat ini. Nomor 9 adalah Sinopec. Sinopec ini Sino Petroleum Company, ini sama seperti Pertamina, ya, sama juga dengan nomor 1 Petrochemical. Di dalam 10 tahun 2018, ya, jadi ini cuma butuh waktu kurang dari separuh generasi, ya, bukan generasi, kurang dari separuh generasi. Ya. 10 perusahaan besar di dunia itu nggak ada yang dari sumber daya alam, nggak ada sama sekali. Coba lihat di 2018, yang ada apa? Ada Apple, ada Google, ada Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, Berkshire Hathaway, ini bukan investasi, Alibaba, semua tahu, Johnson & Johnson, ya ini kayak Unilever, kayak begitulah. Terus JP Morgan Chase, ini perusahaan perbankan. Orang tanya ke saya, Pak, PetroChina itu 2008 nilai pasarnya 728 miliar. 2018 itu nilai pasarnya berapa? Mungkin sisa 300-an. Ya. Atau mungkin Exxon juga sama, sekitar 300. Jadi nggak masuk lagi. Ya. Nah, ini tren ini sebenarnya 1 dekade yang lalu itu sudah bergeser. Ya. Sudah bergeser bahwa dunia bisnis secara global itu orang sudah menilai bahwa yang dibutuhkan dunia ke depan itu salah satunya adalah teknologi informasi, online businesses, ya. Ini yang dibutuhkan adalah renewable energy, yang environmental businesses, ya. Juga misalnya mobil listrik dan sebagainya. Makanya
kalau kita lihat sumber daya alam udah geser. Kalau Bapak Ibu ingat waktu saya bertugas di ESDM, Bapak Presiden menugaskan saya untuk menjadi ketua tim atau koordinator tim untuk menyelesaikan urusan dengan Freeport-McMoRan. Wah, Indonesia ribut. Ya. Nah, itu fenomenal Pak Jonan. Ya. Oh ya, nah ini Pak, ya ini Prof. Saya pikir kalau Prof. Suparto bilang ini fenomena, berarti Prof. Suparto ini umurnya sudah minimal 50 tahun, minimal. Oh, iya, iya. Ya, gitu. Kalau bicara dengan anak saya yang usianya 20-an, anak saya bilang, loh, ini kan perusahaannya kan udah perusahaan kecil banget. Apa orang ribut? Oh, ini masalah emosional, ya. Ini masalah memori. Sama dengan waktu saya masih kecil itu lihat salah satu selebriti terkenal yang namanya Titik Puspa, gitu. Titik Puspa kalau saya ketemu sekarang tuh ingatnya zaman dulu waktu beliau tuh masih cantik kinis-kinis gitu. Padahal sekarang usianya 83, ya. Nah, gitu. Sama dengan Freeport. Kalau kita lihat Freeport-McMoRan hari ini, itu ada top 100 perusahaan dunia? Nggak ada. Mungkin top 200 juga udah nggak ada. Ya, nggak ada. Freeport-McMoRan di dunia itu nilainya lebih kecil daripada BCA. Coba bayangkan. Memang ini tahun 60-an, tahun 70-an. Freeport-McMoRan adalah pembayar pajak dan royalti terbesar di Republik ini. Dan mungkin di awal 70-an, royalti dan pajak yang dibayar Freeport-McMoRan itu adalah berapa? Mungkin sepertiganya APBN loh. Nah, sekarang udah nothing. Ya. Yang dibayar Freeport-McMoRan tahun lalu misalnya, itu mungkin cuma total 20 triliun. Ya. 20 triliun atau 30 triliun dari total 2.200 triliun. Ya. Jadi dunia ini sudah bergeser. Ya. Dunia ini sudah bergeser. Nah, ini yang saya ingin yakinkan bahwa sustainable energy, sustainable environment amat sangat penting buat kita. Karena global tidak mengantisipasi 10 tahun lalu. Kita aja yang agak telat. Ya, kita ini agak terlambat. Coba lihat di tahun 2020. Slide berikutnya. Nah, ini top 20 companies yang di ranking berdasarkan nilai pasar per 1 Desember 2020. Ya. Sama, kalau per 1 Januari juga kurang lebih sama. Ya, kalau di ranking ini Saudi Arabian Oil Company, Saudi Aramco, yang didirikan oleh para geologis Amerika dan geologis Inggris 33, itu nilainya nomor 1. Ya, kenapa? Saudi, tapi ini nanti kalau per 1 Januari dia nomor 2, Pak, atau nomor 3. Ya. Kenapa ini jadi besar sekali? Karena semua cadangan minyak dan gas Arab Saudi itu dicatatkan di perusahaan ini waktu go public. Besarnya seberapa, Pak? Ini yang namanya sekolah geologi ya, itu cadangan terbukti itu disebut proven reserve atau P1. Itu kalau gas sama minyaknya Saudi Aramco digabung, itu kira-kira besarnya mungkin 50 sampai 100 kali banding cadangan minyak dan gas terbukti Indonesia saat ini. Ya, bukan 5 sampai 10 kali, ya, 50 sampai 100 kali. Jadi nilainya cuma segitu. Coba bayangkan, Apple punya apa? Apple itu punya orang. Hanya punya orang dan punya ini. Ya, punya kreativitas. Nilainya kurang lebih. Microsoft punya apa? Amazon punya apa? Nah, yang menarik Tesla. Ya, coba kalau baca belakang. Tesla tahun 2020 memproduksi mobil mungkin sekitar 500.000. Ya, 500. Dari total mungkin 2 juta mobil listrik yang ada. Orang tanya, Pak, produksi kendaraan itu di dunia berapa sih setahun? Kira-kira itu mungkin 40 sampai 50 juta. Ya, kira-kira
40 sampai 50 juta. Ya. Karena tahun 2020 ini kontraksinya besar. Ya. VW, grup VW itu ada VW, Audi, Porsche, ya, itu produksi mobil terbesar di dunia 12 juta. Toyota nomor 2 itu produksi mobil kira-kira 10-11 juta. Tesla cuma produksi kurang dari 500. Tapi coba lihat, sampai top 20, kelihatan nggak ada Toyota? Kelihatan nggak ada VW atau Mercedes-Benz? Ya, atau General Motors? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau Anda lihat 100 besar, mungkin kelihatan. Di bawah-bawah. Ya, kalah dengan Tesla yang produksinya sedikit. So this is the future. Future itu adalah orang yang masa depan itu orang yang sangat kelompok yang mendorong adanya sustainable energy, ya, energi yang berkelanjutan, ya, renewable energy, sustainable environment. Orang selalu bilang, Pak, global warming ini ada nggak? Nah, nanti kita lihat di beberapa video yang akan saya putar, ya, nanti aja kita lihat. Nah, ini global warming ada atau tidak? Kita sebagai negara pesisir itu harus punya konsep. Nanti saya akan jelaskan di kita memutar video. Ini saya diminta Prof. Badri untuk presentasi. Saya mikir ini kalau 1 jam saya paparannya, saya harus di satu slide itu yang sangat powerful, ya, yang menggugah orang. Kita lihat Tesla itu perusahaan didirikan tahun 2003, ya, sama dengan Facebook. Elon Musk sendiri Tesla itu nggak sekolah. Facebook, Mark Zuckerberg juga nggak sekolah sampai selesai. Nah, kalau sekolahnya sampai selesai, kayak saya, akibatnya itu, ya. Kalau sekolah lebih tinggi lagi, kayak Prof. Suparto. Nah, gitu, ya. Jadi, tapi ini fakta, ya. Yang saya harapkan semua peserta webinar ini, terutama para akademisi, itu terdorong dari sini untuk yakin pada dirinya sendiri bahwa sustainable energy itu is the future and it is coming. Ya. Ini datang sekarang itu. Ya. Kita nggak usah nunggu generasi berikutnya. Kita udah ketinggalan 1 abad, 1 dekade dari global. Coba lihat, ada visa nomor 12 itu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Waktu saya sekolah, Pak. Waktu saya mahasiswa di UNER 40 tahun yang lalu, ya, itu saya nggak bayangkan ada perusahaan Taiwan itu masuk 20 besar dunia, itu nggak pernah bayangkan, Pak. Ya. Karena kalau lihat di Taiwan itu, ya, bikin panci, ya kan, bikin kipas listrik, paling pol itu, Pak, ya, paling pol, ya, maksimum itu. Tapi coba lihat, Taiwan Semiconductor, ini dia bikin apa sih, Pak? Bisa jadi nomor 12, ya. Tahun 87 loh didirikan. Saya lulus sarjana dari UNER tahun 86. Ini perusahaan belum ada, ya. Bikin apa? Ya, ini bikin microchips yang digunakan untuk salah satunya kendaraan listrik, ya, yang juga digunakan untuk semua banyak sekali artificial intelligence atau robotik, ya. Ini makanya nilainya tinggi, ya. Ada Walmart, ada Samsung. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, Samsung kok bisa nomor 14, Sony gimana, ya. Terus yang perusahaan-perusahaan elektronik yang top kayak Harman Kardon lah segala macam di mana? Bukan, ini bukan Sony, ini Samsung bukan bikin televisi itu, Pak. Ya, televisi itu divisi kecil sekali. Ini membuat microchips untuk kendaraan listrik, untuk artificial intelligence, untuk robot dan sebagainya. So, those are the future. Lalu ya salah, ada JP Morgan Chase, ini di tahun 2000 di merger, Pak, antara Chase Manhattan Bank dengan JP Morgan, mergernya tahun 2000, ya. Kalau tadinya kan ya, JP Morgan ini sama lah dengan Citibank, umurnya 150 tahun, 200 tahun. Chase Manhattan juga sama. Coba kita 20 perusahaan besar di dunia, Pak. Tidak hanya satu lembaga keuangan. Satu.
Jadi artinya lembaga keuangan itu nilainya juga udah turun banyak, gitu. Ya, makanya saya juga bingung, banker itu masih lobby orang dengan main golf itu buat apa ya? Pendiri Facebook juga nggak main golf, saya nggak lihat pendiri Tesla juga main. Saya nggak tahu Profesor Badri main nggak? Saya sudah nggak main Pak, udah lama nggak main. Prof Badri nggak sempat Prof, tinju main boxing Prof sekarang. Nah itu lebih cocok. Ya. Nah, terus ini ada NVIDIA itu corporation juga microchip, dan Kweicho Moutai ini juga perusahaan microchip dari Tiongkok. Kalau kita lihat, kita bayangkan dari 20 perusahaan terbesar di dunia itu yang perusahaannya ada di Asia berapa? Coba Anda itu. Coba di ada Alibaba, ada Tencent, ya. Ada Saudi Arabia Company, ada Taiwan Semiconductor, ada Samsung, ya, ada Kweicho Moutai, ada 6 Pak. Ya, ada 6. Nvidia ini di Indonesia Pak. Ya. Ada 6 perusahaan itu masuk 20. Tapi apa perusahaannya? Ya, dia nggak peduli geografi. Ya, dia ini they are betting on the future. Ya, dia betting di masa depan peradaban ini apa? Gitu. Ini yang menurut saya penting. Nah, setelah ini saya akan putar 5 video, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang video pertama itu saya ingin membuka kembali komitmen dunia terhadap Paris Agreement. Ya, Paris Agreement dibuat tahun 2015, ditandatangani di Paris oleh hampir mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia, sudah diratifikasi di DPR. Waktu itu Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu menjadi frontrunner yang mewakili pemerintah. Ya, saya juga hadir itu untuk mewakili pemerintah untuk komit terhadap Paris Agreement. Paris Agreement itu komitmen apa? Nah, ini yang disebut Profesor Badri, itu renewable sustainable. Ada 2. Komitmen Indonesia di tahun 2025 itu energinya itu 30% renewable. 30%. Nah, sumber energi atau konsumsi energi yang besar di dunia itu apa? Atau yang di Indonesia? 1 itu kendaraan bermotor. 2 itu listrik. Ya, 2 ini besar. Ya. 2 ini besar. Yang ketiga itu ya mesin-mesin pabrik dan sebagainya. Nah, kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik yang menggunakan diesel, ya, dan kendaraan bermotor juga ini sudah di-cover selesai, walaupun beratnya banyak sekali, sudah di-cover selesai. Yaitu apa? Yang disebut implementasi biosolar 30% campuran dari minyak kelapa sawit. Ya, 30%. Memang minyak kelapa sawit silakan tanya, kita bisa diskusi dampaknya lingkungan apa dan sebagainya, ya, terhadap bioenergi. Tapi kita lihat bahwa 30% dari semua solar yang digunakan di Indonesia, mayoritas solar itu sudah menggunakan yang disebut renewable atau sustainable energy, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Terus Anda bilang, Pak, masa kan yang bensin gimana? Yang basisnya bensin gini. Di Indonesia itu, saya jelaskan ya, di Indonesia itu 2/3 dari konsumsi minyak bahan bakar. Minyak sebagai bahan bakar itu adalah berbasis solar, ya, atau gas oil. Sepertiganya berbasis bensin atau gasolin. Jadi beda ya gas oil dengan gasolin. Dari gas oil ini 2/3 itu kalau kali 30% campurannya global itu berarti 20%. Ya bisa tercapai lah karena komitmen Paris Agreement Indonesia itu 23% menggunakan renewable baik untuk energi apapun. Jadi bahan bakar selesai. Yang belum ada listrik. Ya. Listrik ini satu tantangan yang sangat besar. Sangat amat besar. Sampai hari ini 11%. Bisa nggak
2023, 2025. Saya ragu. Terus terang saya. Ya. Nah, ini yang saya ingin ingatkan. Nanti di video-video berikutnya itu tipsnya apa? Ya, tipsnya apa? Baik, saya minta izin 5 menit, kurang lebih 4 menit lah. Video tentang Paris Agreement. Mohon maaf bahasa Inggris tidak ada terjemahannya. Terima kasih. Paris Agreement is now The Paris Agreement is now 5 years old. A lot has happened in that time, like the US joining and then leaving, and now we're on track to join again. There's also a pandemic, which set a lot of countries behind. But what is the agreement? Short answer, it's an attempt to stop catastrophic climate change. The agreement was adopted on December 12, 2015 and entered into force on November 4, 2016. It was initially signed by 194 countries and is now ratified by 188 as of November 2020. But the core of the Paris Agreement is to limit the amount of greenhouse gas emissions that lead to global warming, so that the Earth's carbon sinks can keep pace and prevent the planet from overheating, all before the year 2100. That goal comes with the target of preventing the global average temperature from rising 2 degrees Celsius above pre-industrial levels this century. But why 2 degrees? Well, analysis have shown that if the global temperature rises beyond those 2 degrees, we could cross a tipping point and it may be impossible to recover from higher sea levels, disrupted weather patterns, and food and water insecurity issues. This could be the difference between life and death for thousands of people. At the current rate of global warming, the Earth could be 1.5 degrees warmer as soon as 2030. Now, the deal does not legally require any emission cuts from any of the countries involved. So it's basically all voluntary and there's no real punishment for missing country-specific goals. Each country involved submitted their own plans on cutting emissions. So far, India is the only country in the G20 that is on track to meet its initial promise back in 2015 and be compatible with the 2-degree warming goal. The top 3 emitters, China, the EU, and the US, are nowhere near. As part of the agreement, all countries involved are supposed to review their contribution plans every 5 years. But unfortunately for the US, there's been little to no contribution after President Trump's 2017 decision to leave the Paris Agreement, which went into effect on November 4th, 2020. The US is now the first and only industrialized country to back out of the agreement. The only one. That being said, a new study predicts that by the end of the year, the US's greenhouse gas emissions will be 9% lower than they were in 2019, resulting in the lowest levels in 3 decades. But this drop in emissions is an odd silver lining from the pandemic, and not because of policy. And it could help Biden's administration get back on track to meeting the 2025 goal. President-elect Joe Biden also wants to opt back into the Paris Agreement as soon as he takes office on January 20, 2021, which means that the US will have a lot of catching up to do and needs to be more aggressive to reduce emissions. Well, that and also regain the trust of allies. Despite the Paris Agreement's aggressive plan to curb climate change, it still received a lot of criticism from scientists and environmentalists. For starters, the 2-degree mark is deemed as arbitrary or even too low. Some suggest we should aim to keep it down to 1.5 degrees if we truly want to avoid catastrophic events. Another aspect of the deal that's criticized is the pressure rich countries are putting on developing countries to leapfrog fossil fuels and move straight to renewable energy without much financial support or framework. Not to mention, the fossil fuels they're now being shunned for using are exactly what made rich countries rich. And to top it all off, these developing countries are the ones who are impacted the most by climate change. But richer countries are doing their part. The agreement requires rich countries, like the US, before we left the agreement, to collectively provide $100 billion a year to help other countries adapt and help fight climate change. Obama, for example, pledged $3 billion to help other countries address climate change. But only $1 billion were delivered before Trump stopped sending payments. As we mentioned in the beginning, the emission goals and financial commitments in the Paris Agreement are not legally binding. It's a bit of an honor system that we're all keeping an eye on. But what happens if countries miss their mark? Well, then it could all lose its steam. The good news is, there's a lot of energy behind advocacy to help fight climate change. So it's up to us and the court of public opinion to hold our governments and leaders accountable. If we don't do that, then we risk average global temperatures rising by 3 degrees Celsius by 2100. And well, that would put us well past catastrophic. Iya,
Itu tentang, maaf, jangan dulu diputar, tentang climate change Paris Agreement. Saya pikir itu sangat moving. Kalau bahannya silahkan minta ke organizer di sini. Nah, ini mengingatkan kita kembali itu sebenarnya komitmen kita itu apa? Ya. Nah, komitmennya itu ya 23% baik listrik maupun bahan bakar itu berdasarkan renewable. Nah, itu yang disebut sustainable energy yang disebut Profesor Badri. Ya, 23% saja di 2025 loh. Ya. Sebenarnya kalau orang tanya Pak 2050 berapa? Itu targetnya bukan 30%, targetnya itu 50%. Ya. Kalau di banyak negara Eropa itu malah targetnya 2050 itu 100%. Ya, kita 50 aja, jadi 2050. Waktu G20 on Energy dan Environment di Kairurasawa di Jepang itu tahun 2019, yang wakil pemerintah bersama LHK, Indonesia ditanya 2050 itu komitmennya mau nggak pembangkit listrik yang dari fossil fuel itu ditutup semua? Kita nggak berani jawab loh, ya, sama sekali nggak berani jawab. Kalau Anda tanya saya, sudah nggak ada. Ya, PLT itu di masa saya bertugas sampai hari ini sudah nggak ada izin baru, kecuali mulut tambang, ya, yang di tengah hutan. Kalau yang baru nggak ada. Kalau yang sekarang baru jalan, Batang lah, Jawa 7 lah, di Banten, itu udah izinnya udah lama sekali. Ya. Nah, sebenarnya kita itu sudah ketinggalan 1 dekade. Ya. Sudah ketinggalan 1 dekade, tapi buktinya 10% terbesar di dunia 2008 banding 2018 sudah kelihatan. Apa jawabannya? Nah, itu kan fakta. Nggak usah analisa begitu. Udah itu aja dikomparasi. Gitu. Nah, yang kedua ini saya video pendek 2 menit tentang carbon footprint. Ini apa pentingnya buat kita? Silakan diputar video kedua. Ini kalau kita lihat video pendek carbon footprint 2 menit ini sebenarnya perhitungannya bukan hanya perhitungan ekonomis lagi, ya. Ini perhitungan peradaban. Ya. Manusia itu mau hidupnya lebih buruk atau lebih baik, umat manusia ini. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi ini orang bilang, ya ini peradaban, Pak. Ya. Ini peradaban, ini sudah bukan untuk rugi dan sebagainya. Nah, untuk menjalani transisi, nah ini tergantung bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat, semua stakeholders, ini penting. Nah, saya sangat mendorong dunia perguruan tinggi, dunia lembaga pendidikan tinggi itu memberikan masukan kepada pemerintah, ya, bahwa secara akademis ini penting sekali, ya, bukan hanya ya, kalau akademis bisa dihitung lah ya, ini itu dan sebagainya, tapi
This is life and death issue kok. Nah, kalau nggak percaya, ini kita lihat video ketiga yang ada bahasa Indonesianya. Ya, coba Anda lihat. Silakan diputar. 2005 kuwi njaluk rasa. Lah 2006 wis do toto-toto niki ta, Mbak. Sithik ngentek mapak 2010 wis resik. Karek aku tok 2010 ki siji aku tok iki. Pernamane nggih sawah. Bersawah niku kula ten mriki terus. Akhire joge tambah. Bar ke tambah kok terus nemen iki kok dadi laut. Ya entek aja Mbak, entek era pindah kuwi ngurusi desa iki Tenggelam niki Mbak. Lah nyatane aku mau pindah to Mbak kandhani entek desane. Kuwi to Mbak wis dadi laut kabeh mapak kono ora ana karangane. Iki carane kan tak tanemi mangrove terus to Mbak, delele brayu-brayu iki ya do mangrove do urip. Pomo ora tak tanduri ya entek to Mbak. Yo entak-entak terus dadi laut kabeh Mbak wis tekan Sido Gemah kok. Mau digek maning darat kok gelem ngalih ora ya nak derek manggon digaweke ya gelem. Nak ora digaweke tetep ning kene aku. Ya kalau dari data satelit altimetri kita sudah coba kumpulkan lebih dari 20 tahun gitu ya untuk wilayah Indonesia. Sebenarnya sea level rise kenaikan air laut itu tidak signifikan, hanya 6 mili 1 cm per tahun ya. Nah sedangkan turunnya bisa sampai 10 cm, bahkan di beberapa tempat ada yang 20 cm. Nah sehingga kalau kita proyeksikan dua model itu ya jelas sebenarnya
akan tadi sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini video ketiga ini kalau nggak serem sih, saya pikir sih ya kita udah keterlaluan aja sih. Ya. Jadi saya ulangi ya, sustainable energy itu atau energi berkelanjutan itu dimaksudkan adalah untuk menciptakan lebih banyak lagi ya, sebanyak-banyaknya itu energi baru dan terbarukan. Kenapa? Karena itu untuk mengurangi polusi, untuk mengurangi carbon footprint. Kenapa perlu carbon footprint itu dikurangi? Karena carbon footprint itu menciptakan pemanasan global. Kenapa itu perlu? Ya, orang bilang, Pak, saya hidup gini-gini aja juga sehat-sehat aja. Oh, saya kira enggak. Kalau Anda hidup di lingkungan yang udaranya jauh lebih sehat, itu banyak penyakit yang terhindarkan. Tapi oke lah. Ya, itu jadi satu debat yang cukup panjang. Yang sangat mendesak itu apa tahu? Karena kita ini negara kepulauan. Kalau global warming atau pemanasan global yang diakibatkan oleh meningkatnya polusi itu terus tidak di stop atau tidak dikurangi, itu permukaan air lautnya bertambah, naik, makin tinggi. Ya, bayangkan kalau misalnya gunung-gunung es besar di kutub utara yang besarnya itu separuh benua Eropa gitu ya, itu pelan-pelan meleleh. Kalau air lautnya naik terus, itu yang kita lihat. Di PBB itu negara-negara kepulauan yang kecil, ya seperti Palau, Indonesia, ya, di Pacific Islands itu ribut sekali karena mereka takut pada satu hari banyak wilayahnya akan tenggelam kalau air lautnya naik terus. Coba bayang, Indonesia itu ada kira-kira 2/3 lah, 180 juta saudara-saudara kita itu tinggal di pesisir, di wilayah pesisir, termasuk Prof. Badri yang tinggal Surabaya dan saya yang tinggal Jakarta. Okay? 2/3 itu kalau terdampak air laut begitu itu dari 180 juta, kalau harus direlokasi 1% aja dalam 5 tahun, itu 1,8 juta orang. Kalau 1%. Kalau 5%, itu 9 sampai 10 juta orang. Coba bayangkan biayanya berapa besar untuk merelokasi 8 sampai 9 juta orang. Orang bilang, wah Bapak ini terlalu pesimis. Oke lah, misalnya harus direlokasi 1% aja dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun. 2 juta orang itu relokasi luar biasa loh. Ya. Itu sama dengan merelokasi 40% penduduk Indonesia yang berKTP Surabaya. Coba mindahnya gimana? Ya, mau dipindah kemana dan sebagainya. Dan ini kalau dibiarkan, itu seperti yang Anda lihat di BBC News itu, dampaknya itu di Pantura Jawa, terus di pantai utaranya Sumatera, ya, atau pantai timur lah namanya. Ya. Terus sebagian Kalimantan, terutama di pesisir selatan dan barat, ya, dan mungkin yang lain. Ya. Jadi ini saya ingin memberitahu bahwa this is the importance of sustainable energy atau renewable energy itu ini, ya, yang paling kritis. Coba kita lihat video keempat tentang renewable energy itu apa? Silahkan. Yang keempat dulu. Ya, loh.
sebenarnya video keempat tadi itu menggambarkan bahwa upaya-upaya untuk eco-friendly, ya, sustainable environment, sustainable development itu tidak akan merugikan dunia usaha atau tidak akan merugikan bisnis, karena dalam jangka panjang itu create new economy, itu create lingkungan yang lebih baik dan sebagainya. Saya ingin cerita sedikit. Waktu saya masih di kabin, saya ngomong dengan dua kolega saya, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kesehatan. Saya bilang, ini ibu-ibu berdua ini yang harus kampanye ke masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan itu akan juga mempengaruhi kesehatan masyarakat dan mempengaruhi iklim. Ya. Jadi bukan saya sebagai Menteri SDM. Ya. Tahu nggak biaya kesehatan masyarakat itu kalau bisa dihemat, kalau masyarakatnya jauh lebih sehat itu berapa? Itu besar sekali, ya, dan sangat mempengaruhi produktivitas sebuah bangsa. Nah, ini yang menurut saya penting. Ya, jadi ini yang the urgency atau the importance of renewable energy. Video saya terakhir itu saya ingin menggugah Bapak Ibu itu tentang pandemi ini itu apa pandangannya. Saya pandangan dengan Kepala IMF yang sekarang itu bahwa kita harus membangun setelah pandemi ini adalah dunia yang lebih hijau, ya, yang lebih fair, ya, dan juga lebih sustainable untuk semua. Ya, itu. Silahkan diputar. We know that this pandemic is, if left on its own devices, is going to deepen inequality. That has happened in prior cases of pandemic. But if we were to concentrate on investing in people, in the social fabric of our societies, in access to opportunities to education to all, in the expansion of social programs, so we take care of the most vulnerable people, then we can have a world that is a better world for all. And I want to conclude with an example from the past. William Beveridge, in the midst of the Second World War, put forward his famous report in 1942, in which he projected how the UK can address what he called the 5 giant evils. And that led to a better country after the war, and actually to the National Health Service that is saving so many lives today in the UK. And my institution was created exactly in this time. So we now have to step up, use all the strength we have. In the case of the IMF, $1 trillion lending capacity and tremendous engagement on the policy side to turn a page, to have that history be about the great reset, not about the great reversal. And I want to say it loud and clear, the best memorial we can build for those who lost their lives to the pandemic is that greener, smarter, fairer world. Jadi saya pikir pandemi ini bisa digunakan sebagai launching atau kesempatan untuk mendorong adanya sustainable energy atau sustainable development. Ya. Karena ya ini ancaman kita ini kan sebagai manusia kadang begitu. Kalau belum sampai di depan pintu kita ini nggak merasa. Kalau depan pintu tetangga kita bilang ya apa saja gitu. Ini nggak bisa. Ya. Nanti kalau enggak satu hari kita akan mungkin menyesal. Itu aja dari saya sharingnya sore ini. Saya kembalikan kepada moderator Prof. Jojo dan kepada Prof. Badri Sukoco. Terima kasih.
Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jonan. Kalau di kampus ini sudah kita panggil langsung Prof Jonan. Gitu. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Prof Jonan ya. Gitu. Jadi kita semua menjadi tarik nafas Pak Jonan. Tarik nafas dalam-dalam, meresapi tadi itu. Nyaris kita menjadi tertegun. Ternyata ada krisis, apa borosnya energi kita. Kita tidak mentaati Paris Agreement. Ternyata desa di sekitar kita sendiri sudah tenggelam. Dan kalau sampai nurani kita tidak tergetar menyaksikan beragam film-film ini, kita ragu apakah kita masih manusia. Untuk yang information dari Universitas Airlangga. Kali demikian tadi beberapa informasi tentang Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, dan kalau tayangan gedung-gedungnya tadi saya yakin memorable dan akan dikenang juga waktu Pak Jonan ini kuliah, mesti jalan-jalannya ya Dharma Wangsa, Airlangga gitu. Tahun 82 itu tadi gedung-gedung tahun 82 sampai 86 pasti punya memori dan banyak kenangan ya Pak Jonan ya. Untuk betul. Itu untuk menumbuhkan kenangan itu, mudah-mudahan Pak Jonan bisa bergabung nanti di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, berkenan mengisi kuliah-kuliah tamu, kuliah-kuliah rutin kelas-kelas, karena beragam prodi baru yang akan didirikan. Untuk apa? Mengembangkan ide-ide panjenengan yang luar biasa ini tentang sustainable energy, mengetuk hati semua orang bahwa kalau Anda membanggakan soal energi fosil, tentang migas, ternyata terlambat. Sekarang intelektualitas, kreativitas, inovasi itu menjadi energi tersendiri bagi masa depan kita. Dan saya persilahkan Prof. Badri Munir untuk memberikan respon paparan yang spektakuler tadi. Kalau ngomong fenomenal, khawatir langsung dijudge oleh Pak Jonan gini, pasti usianya Cak Parto ini 50 tahun lebih. Gitu ya. Silakan Prof. Badri. Terima kasih Jojo. Ini sekalian juga laporkan ke Pak Jonan bahwa kami saat ini sedang mengembangkan beberapa prodi yang kekinian Pak Jonan. Yang pertama adalah S2 Ekonomi Kesehatan. Karena dampak dari pandemi, banyak pihak yang kontak kami untuk dibuatkan S2 Ekonomi Kesehatan, dan kedua S2 Data Analytics. Yang ini juga cukup menarik. Yang ketiga adalah S2 Industri Kreatif. Tadi Pak Jonan menyampaikan bahwa renewable energy, sustainable environment, dan seterusnya tentunya harus sejalan dengan industri-industri kreatif yang akan dibangun oleh Indonesia. Kemudian ada venture creation Pak Jonan. Kami coba mengcopy sebenarnya apa yang dimiliki oleh NUS, tapi tentunya juga tidak meninggalkan root yang ada di Indonesia, karena kita punya 1 dekakon dan 4 unicorn. Kemudian beberapa dosen di UNER juga sudah membuat startup yang mendapatkan pendanaan seri C. Jadi ya ini juga cukup menarik untuk dikembangkan. Semoga nantinya bisa meningkatkan kebermanfaatan kita. Kemudian ada S2 Administrasi Pendidikan. Kalau ini 2 proyek yang memang kerjasama dengan Kementerian Kemendagri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terkait yang Pak Jonan sampaikan tadi, saya yakin semua pihak sebenarnya sudah mendapatkan paparan terkait dengan sustainable environment sejak protokol Kyoto dan seterusnya. Cuman menurut kami urgensi untuk ikut terlibat itu sepertinya masih kurang gitu. Kalau saya coba menyampaikan dari sisi teori protection motivation theory, orang itu akan terlibat untuk menyelamatkan bumi kalau efikasinya itu lebih tinggi daripada ancaman yang dimiliki. Mungkin ancaman tadi yang cukup menarik itu adalah yang disampaikan
ketika di Pekalongan sebuah desa hilang dan seterusnya, orang akan berpikir, loh ini sudah dekat rumah kita gitu. Itu mungkin ini akan membuat orang jadi berpikir bahwa kalau ini sudah menyangkut dirinya, maka seseorang tidak akan avoid atau denial atau anger terhadap kondisi bencana alam ini, tapi kita bisa bersama-sama dengan hampir 8 miliar manusia ini untuk menyelamatkan bumi ini sebagai rumah kita. Itu yang inti dari teori protection motivation theory, bahwa orang akan tergerakkan kalau threat-nya itu sebenarnya bisa diminimalisir ketika kita percaya bahwa upaya kita bersama untuk menyelamatkan lingkungan ini akan bisa. Dan kami yakin dengan arahan Pak Jonan dan inspirasi-inspirasi yang tadi disampaikan, insya Allah kami di Universitas Airlangga akan berjuang sesuai dengan keilmuan kami. Kalau saya sebagai ilmuwan sosial pasti gimana menggarap agar market ini juga bisa memberikan daya dorong bagi perusahaan untuk mengaplikasikan hal-hal yang terkait dengan isu-isu lingkungan, minimal environmental friendly. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Jojo, sementara. Terima kasih Prof. Badri dan Pak Jonan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di grup WA saya, tapi seirama dengan pertanyaan Pak Irawan Hadikusumo misalnya. Ini tokoh pendidikan Jawa Timur ini Pak Jonan yang tanya ini Pak Irawan Hadikusumo ini. Apa penyebab utama renewable energy di Indonesia belum banyak dilakukan? Apa karena biaya investasi dan operasional yang masih terlalu mahal? Atau karena sesungguhnya kita lack of technology, atau karena kurangnya kesadaran, kurangnya niat. Memang gak niat sih ya, cara Surabaya jadi gak niat emang ya. Banyak lagi kemudian pertanyaan dari Pak Parlin ini bertanya, terima kasih sekali untuk materi Pak Jonan hari ini, terima kasih juga buat UNER, terima kasih sekali Pak Parlin, host untuk webinar ini juga. Saya melihat concern di setiap kementerian, lembaga masih jauh dari ideal. Yang pernah saya tahu di luar KLHK misalnya baru ada Kementerian Keuangan dengan adanya satu instansi selevel eselon 2 misalnya, ada satu climate change section misalnya. Jadi atau memang banyak lagi pertanyaan Mbak Tias misalnya juga terhadap Pak Jonan. Misalnya tentang urusan-urusan kalau materi dan video climate change dan lain sebagainya, bagaimana menumbuhkan ini. Beliau akhirnya tadi itu saudara-saudara, bagaimana mengorkestrasi antara gagasan-gagasan cemerlang ini kemudian sambung di regulasi pemerintahan, dieksekusi, dan kampus juga terpanggil. Maka dalam sesi terakhir semacam closing remark kita ingin dengarkan, karena siaran ini dengan kerjasama seluruh radio di Jawa Timur berakhir pukul 5, tapi saya yakin materi beliau juga akan diizinkan untuk kita sebarkan, dan itu bagian dari keterpanggilan kampus ke depan untuk bersama-sama dengan Pak Jonan. Dan sebagai clue terakhir Pak Jonan, ada pesan yang semuanya adalah pesan, tetapi sambil menjawab beberapa pertanyaan tadi, disilahkan. Terima kasih Prof. Jojo. Ini Bapak Ibu sekalian, Pak Irawan saya kenal, Pak Parlin saya nggak kenal, Ibu Tias juga enggak, tapi saya coba jawab begini deh. Satu itu kesadaran terhadap perubahan iklim dan terhadap sustainable energy atau sustainable environment, itu kesadarannya itu di banyak elemen bangsa kita itu tidak sama, atau saya katakan mayoritas itu tidak serius atau tidak tinggi sampai saat ini. Ya, saya sebagai regulator 5 tahun baik transportasi maupun di energi, itu yang saya pikir bahwa kita ini, masyarakat ini konsen itu tidak sama sekali ya. Jadi baik masyarakat ya seluruh elemen bangsa saya kira konsennya itu tidak serius. Dan juga kalau tadi Pak Parlin juga ngasih contoh ya, dan itu terus juga bagaimana menumbuhkan kesadaran dan sebagainya. Saya kasih cerita begini ya. Waktu saya tugas itu saya menghubungi Menteri Keuangan
saya beritahu, gini deh, mau nggak saya supervisi pasang PLTS atap atau rooftop solar panel gitu di gedung-gedung Kementerian Keuangan. Oh mau. Oke. Nah akhirnya sebagai kompensasi Kementerian SDM itu dikasih beberapa apartemen milik Kementerian Keuangan untuk digunakan eselon 2 gitu kira-kira. Nah, ini concern ini kenapa kok tidak mau semua? Ya, kenapa kok tidak mau semua? Tadi Prof. Badri ngomong itu teorinya kalau sampai ke depan pintu ya kita ini katanya nggak sadar, tapi ya masa orang itu bisa baca tulis tapi kok kesadarannya itu baru sampai depan pintu baru reaksi gitu ya. Jadi ini kan ada lucu juga gitu. Nah, saya kasih contoh lain. Kalau menurut saya intinya itu kita itu concern seluruh lapisan bangsa ini atau seluruh bangsa ini terhadap climate change dan sustainable development atau environment maupun sustainable energy itu sangat kurang. Contohnya apa? Ini Inggris, ya negara Inggris ini, mereka itu mulai bangun pembangkit listrik tenaga bayu, ya, PLTB, jadi wind power, mulai 2008. Ya, nggak ada suaranya. Ya. Kalau orang yang tidak bertugas atau tidak ngurusi International Energy Agency atau ngurusi UN Initiative on Climate Change segala macam itu nggak tahu. Ya. 12 tahun dibangun, tahu besarnya berapa sampai hari ini? Itu hampir 25 gigawatt. 25 gigawatt itu sama dengan sepertiga kapasitas pembangkit listrik seluruh Republik Indonesia. Ya. Kalau kapasitas listrik di Inggris itu 110, mungkin sekitar 110 gigawatt ya sekarang. Ya. Indonesia 75. Nah ini satu konsep. Terus kita lihat, nah orang bilang, Pak, tapi Inggris itu negara maju. Oke, kita lihat Tiongkok. Tiongkok itu Pak, yang wilayah selatan, yang 2 musim ya. Jadi Tiongkok itu kalau musim dibagi 2, yang utara itu 4 musim, yang selatan ini 2 musim, yang atas itu 4 musim, yang utara, yang selatan 2 musim kayak gitu. Yang di wilayah 2 musim itu dibangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, ada yang atap, ada yang ditaruh di laut, ada yang ditaruh di tanah, dan sebagainya. Ya. Tahu nggak besarnya berapa? Hari ini tuh besarnya lebih dari 300 gigawatt. PLTS-nya Tiongkok itu 4 kali kapasitas pembangkit listrik seluruh Republik Indonesia. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Rapatnya juga nggak kebanyakan. Itu loh. Ya kalau ini seneng rapatnya daripada hasilnya, ini kadang-kadang pusing saya. Ya, itu. Ada lagi misalnya, kalau kita lihat Norway, ya, Scandinavian country, wah itu luar biasa. Ya. Jadi Scandinavian countries itu mereka bagus. Kalau Norway itu bangun dam besar-besar, pembangkit listriknya pakai hidro tenaga. Tapi Denmark pakai kincir angin. Ya, karena wind streamnya besar sekali. Nah, saya sangat menganjurkan di Indonesia ini gini, bukan soal semua harus dibangun, bukan. Ya dicocokkan dengan letak geografis kita, ya. Kondisi alam kita ini yang cocok bagaimana? Misalnya, saya kasih contoh. Loh masa ini negara Katolik itu pembangkit listrik tenaga surya kecil sekali, Pak. Ya, kecil sekali. Kalau Anda bilang, Pak, ada 1% nggak dari total kapasitas listrik Indonesia, ya, yang 75.000 gigawatt. Kalau 1% itu namanya 750 mega, nggak ada. Hari ini nggak ada. Mungkin 0,3%, 0,4. Anda tanya saya, rumah Pak dipasang nggak PLTS? Rumah saya pasang Pak PLTS. Ya, saya pasang PLTS. Rumah saya itu listriknya 20.000 watt Pak, nggak besar, 20.000, PLTS-nya 15.000. Tagihan listriknya itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Tapi listriknya 20.000 loh Pak, 22.000 sih. Ya nggak berapa besar sih. Ya. Tapi oke, ya. Karena atapnya nggak besar ya, pasangnya
14.500 watt setara lah ya, kilowatt peak itu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, saya udah waktu rapat-rapat, misalnya rapat WA Majelis Warga Amanat, karena saya salah satu anggota, saya juga menganjurkan bahwa itu gedung-gedung Universitas Airlangga itu pasang PLTS atap gitu loh. Ya memang Pak Rektor bilangnya, waduh nanti subsidi listriknya dari Kemendikbud kurang. Waduh ini pusing juga ini saya. Coba cari cerita yang lain gitu loh. Ya, gitu. Ini kan concernnya adalah kita harus kasih contoh kepada masyarakat gitu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Jonan. Tepuk tangan untuk Pak Jonan yang memang anggota Majelis Wali Amanah Universitas Airlangga, satu paparan yang luar biasa yang bagi kita semua kemudian harus terbuka wawasannya bahwa kalau selama ini kita bisa panen bencana, itu akan kita rubah mulai hari ini bahwa kita bisa panen raya hujan, panen raya tenaga surya. Tenaga surya tidak untuk kita hambur-hamburkan, tapi mari kita panen. Nah, dengan panel-panel tadi itu yang ya Prof Badri harus tertantang ini. Prof Badri harus tertantang. Apakah sekolah pasca sarjana, kalau gedung baru nanti ya, gedung baru kita siap pasang. Tapi kalau gedung lama kan gedung lama Pak. Jadi tenaga angin bagaimana di Cina, bagaimana di Jerman, kita bisa saksikan ya tenaga angin. Mereka pasang kincir-kincir. Ini tadi ide-ide dari Pak Jonan dengan berbagai filmnya tadi itu. Bagaimana energi sampah juga, bagaimana biogas bisa kita gunakan, berapa volume sampah di Surabaya yang sekarang kita akan rubah menjadi energi biogas dan energi listrik yang ramah lingkungan. Tentu materi hari ini bukan untuk yang terakhir di dalam Airlangga Education Expo. Kita sampai tanggal 19 akan senantiasa hadir setiap pukul 15 sampai pada pukul 17. 2 jam kita akan lakukan diskusi-diskusi kreatif sebagai sumbangsi yang diawali oleh Pak Jonan dengan mengorkestrasi perguruan tinggi untuk mewujudkan energi berkelanjutan. Sehat, panjang umur, banyak rezeki Pak Jonan. Agar senantiasa bisa hadir di sekolah pasca sarjana, karena yang ngelola sekarang direkturnya adalah anak ya, adik gitu ya, adik kelas. Maka kalau tidak bisa maju sebagaimana Pak Jonan merubah kereta api Indonesia, maka Prof Badri pasti akan selalu dikritik oleh Pak Jonan. ini ngompori Prof Badri, Bro. Terima kasih Pak Jonan, terima kasih kepada seluruh Universitas Akademika, para guru besar, Pak Win yang temannya ini mulai dari Sabang sampai Merauke kita ketemu hari ini. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Jonan. Dan terima kasih Pak Jojo, Pak Badri. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia. Untuk seluruh peserta, tunjukkan semua wajahnya. Kita akan foto bersama, kita akan abadikan dan akan kita muat di Instagram dan di seluruh jaringan media sosial Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Ya, berikanlah senyum terindah kita, ya, karena berbahagia bisa ketemu dengan Pak Jonan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ya, semua akan dapat sertifikat dan materi akan kami kirim ke alamat email saudara, karena Pak Jonan mengizinkan ini bagian dari kasih yang mendamaikan Indonesia dan menginspirasi Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Jayalah Universitas Airlangga. Pamit Prof, terima kasih.